Halo semuanya, kembali dengan saya di sini, Natas Jayapona Paramuswari dari mahasiswa PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota akan membahas mengenai penambahan data untuk peta di peta administrasi kecamatan. Untuk itu, langkah awal yang kita lakukan adalah seperti biasa dengan pergi ke ArcMap. Setelah itu, untuk menambahkan data yang kita perlukan pertama adalah dengan menambahkan peta administrasi dengan bentuk SAP. Kita tarik. Setelah itu kita lihat sebelah sini untuk bagian Open Attribute Table. Di sini kita bisa lihat berbagai macam pembatasan administrasi yang ada di Kecamatan Banyuwangi, mulai dari Paki, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Pandarejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singoturunan, dan Pengatigan. Setelah itu kita close saja. Nah, di sini saya akan menambahkan data mengenai fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Banyuwangi pada setiap wilayah-wilayahnya yang tadi. Untuk itu, langkah yang bisa kita mulai adalah dengan pergi ke Excel. Di sini saya telah menambahkan data fasilitas pendidikan sesuai dengan wilayah tadi. Ini adalah data real di mana saya melihat di bagian BPS, yaitu Kecamatan Banyuwangi dalam angka tahun 2020. Untuk menambahkan joining ke dalam peta administrasi tadi, yang langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menyamakan nama kolom. Kembali lagi ke peta ArcMap, pada bagian Open Attribute Table, di sini namanya adalah desa. Nah, desa ini terdiri dari wilayah yang tadi saya sebutkan. Untuk itu, di sini di Excel kita membutuhkan nama desa dengan wilayah-wilayah yang sama. Untuk mengatasi atau meminimalisasikan adanya kesalahan dalam penginputan nama serta adanya salah koma atau spasi, langkah yang sebaiknya bisa dilakukan adalah dengan copy paste. Jadi saya tadi adalah dengan cara mengkopas nama-nama wilayah yang ada di peta administrasi Kecamatan Banyuwangi tadi. Untuk itu di sini saya menambahkan fasilitas pendidikan pada TK. Ini TKN, TKS, SDN, SDS, SMPN, SMPS, SMAN, SMAS, SMKN, SMKS. Di sini yang dimaksudkan ada TKN adalah TK negeri, di mana ini adalah public school, sedangkan TKS adalah TK swasta. Dengan SDN, SDS, dan seterusnya sama. Mengapa saya singkat seperti itu? Karena agar menghindari dari terlalu panjang nama pada kolom nanti. Untuk itu, untuk menambahkan data-data ini semua ke dalam peta administrasi Kecamatan Banyuwangi, langkah yang kita bisa lakukan adalah dengan save as dan menyimpan data ini ke dalam bentuk file Excel 2003. Mengapa pada Excel 2003? Karena untuk menghindari adanya kekeliruan format file saat dimasukkan ke dalam ArcMap. Caranya adalah dengan kita ke file, save as. Saya coba masukkan ke Kecamatan Banyuwangi. Lalu kita pilih di sini. Di sini ada banyak tipe file yang bisa kita simpan. Namun yang kita simpan adalah pada Excel 97 sampai 2003 workbook. Karena saya tadi telah menyimpan file data pendidikan ini, jadi saya tidak akan menyimpan kembali. Saya cancel. Tapi ketika kalian ingin menyimpan, maka pencet atau klik pada bagian save.
setelah menyimpan pada file fasilitas pendidikan dengan format Excel 2003, kita kembali kepada aplikasi ArcMap. Di sini, untuk menghubungkan atau menjoinkan file fasilitas pendidikan, caranya adalah dengan cara klik kanan sekali, lalu pergi ke bagian Join and Relates. Kita pergi ke bagian Join. Kemudian di sini ada berbagai kolom yang perlu kita isi. Yang pertama adalah choose the field in this layer that the join will be based on. Ini tandanya adalah bagian nama yang kita masukkan. Tadi saya kan di Excel menambahkan nama desa, maka di sini yang saya klik adalah desa. Lalu ini adalah choose the table to join to this layer. Ini adalah untuk menambahkan file yang tadi saya buat. Nah, ini kan tadi saya sudah terhubung. Ketika dalam bentuk home foldernya akan muncul seperti ini. Untuk itu kita pergi ke bagian di mana saya menyimpan file fasilitas pendidikan. Di sini dan pilih bagian ini. Lalu akan saya add. Nah, di sini akan muncul sheet 1. Di mana sheet 1 ini adalah tempat Excel saya tadi menyimpan data-data untuk fasilitas pendidikan. Sheet 1, lalu add. Nah, di sini nanti akan langsung terlihat otomatis muncul choose the field in the table to base the join on. Ini adalah desa dan desa. Jadi sama atau sesuai. Untuk itu jangan langsung terburu-buru untuk kita validasi dulu joinnya apakah bisa masuk semua atau ada yang keliru, dan kalau ada yang keliru kita perlu untuk mengulang lagi untuk menambahkan data-data di Excel sehingga bisa masuk semua. Kita validasi dulu. Nah, ketika sudah seperti ini 16 of 16 di mana tadi ada batasan wilayah 16 dan saya memasukkan fasilitas pendidikan ada 16 juga. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa data yang saya masukkan tadi dalam Excel dan ingin saya masukkan ke dalam table of attribute ini bisa masuk semua. Close, kita klik OK. Untuk kita cek, kita bisa pergi ke Open Attribute Table. Nah, di sini seperti yang tadi awal saya tunjukkan bahwa Open Attribute Table-nya kan hanya sebagian sampai kecamatan. Ketika saya tambahkan data update-nya, di sini akan muncul kembali desa, TKN, TKS hingga SMKS. Setelah itu, ketika kita ingin menyimpan data Kecamatan Banyuwangi yang telah terupdate, kita bisa pergi ke bagian data, kemudian ekspor data. Kita lihat, nah di sini akan muncul pada bagian kolom yang berisikan data mengenai jumlah penduduk penganut agama Islam. Karena seperti ini, cara kita edit agar angka 0 ini tidak akan 0, kita bisa pergi ke bagian editor, lalu start editing. Kita klik bagian ini, lalu kita ketik. Untuk bagian ini, karena saya tidak akan merekayasa jumlah penduduknya, maka kita bisa memperkecil bagian ini, lalu saya akan melihat untuk bagian ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk tampilan ekspor data sebagai upaya untuk menyimpan peta dengan data yang sudah saya update tadi. Untuk itu di sini langkah pertama jangan langsung terburu-buru untuk OK. Kita pilih file di mana kita akan menyimpan, yaitu dengan pada bagian output feature class. Saya di sini akan menyimpan pada bagian
C. Users Asus dokumen materi kuliah komputasi perencanaan. Nah, untuk itu, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara untuk mengubah bentuk file yang bisa kita ubah, yaitu pada bagian Save As Type. Di sini saya telah menyimpan pada bagian Shape File. Di sini ada 3 bagian tipe-tipe file yang bisa kita simpan. Untuk itu pilih Shape File, lalu kita ubah namanya. Saya misalkan menjadi Kecamatan Banyuwangi underscore. Oh ya, jangan lupa pada bagian penamaan tidak boleh ada spasi. Untuk mengganti spasi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menambahkan underscore. Itu data pendidikan. Lalu kita save, kita oke. Yes. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada bagian ini adalah peta dengan bentuk file SHP yang menyimpan permanen data-data yang telah terupdate. Kita open atribut table. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini ada desa, lalu kecamatan, desa underscore 1. Di sini dapat dilihat bahwa pada bagian ini menandakan bahwa data yang terupdate telah diterima pada bagian atribut table data peta Kecamatan Banyuwangi administrasinya. Coba kita bandingkan pada peta yang Kecamatan Banyuwangi peta administrasi. Di sini kan tulisannya desa, kecamatan, lalu desa, tidak ada underscore 1. Di mana pada bagian ini data yang saya masukkan itu belum tersimpan secara permanen. Untuk itu, langkah untuk mempermanenkan data yang telah dimasukkan ke dalam peta, caranya seperti tadi yang data export itu ya. Open attribute table. Nah, untuk membuktikan apa benar sih kalau yang data yang kita masukkan ini tidak permanen. Oke, saya buktikan dengan cara kita remove dulu, lalu pergi ke katalog, dan saya akan pergi ke bagian Kecamatan Banyuwangi SHP. Nah, Kecamatan Banyuwangi, open attribute table. Nah, hilang. Ini menandakan bahwa memang data yang kita masukkan pada awal di peta administrasi Kecamatan Banyuwangi belum tersimpan. Untuk itu kita remove saja. Nah, tadi kan saya menunjukkan cara untuk menambahkan data update ke dalam peta batas administrasi atau peta SHP melalui Excel. Namun, cara ini juga bisa melalui aplikasi ArcMap. Bentar, saya kecilkan dahulu tampilannya agar tidak menutupi peta. Nah, untuk menambahkan data baru melalui ArcMap, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan pergi ke bagian tabel options, lalu pergi ke bagian add files. Nah, misalnya saya akan menambahkan data jumlah penganut agama Islam. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menambahkan datanya, kita tulis Islam. Lalu di sini adalah type kolomnya. Ada short integer, long integer, float, double, text, and date. Nah, yang dimaksudkan date adalah tanggal, text adalah kalimat. Untuk yang bagian keempat ini adalah bentuk dengan bagian angka. Untuk mengetahui bagian-bagian ini, arti pada bagian ini kita bisa pergi ke laman ArcMap.
Di sini saya akan menunjukkan laman ArcMap-nya. Kita pergi ke bagian ini, Chrome. Saya telah membuka. Nah, di sini kita bisa lihat numbers. Numbers ada angka, di mana bagian ini data type-nya tertulis short integer, long integer, float, sama double. Di sini adalah bagian artinya short integer yang bertuliskan bahwa pada ini angka numeriknya itu berbentuk nilai bulat, dimana dengan range-nya atau batasannya sekitar mulai min 32.000 sampai plus 32.000. Sedangkan yang long integer ini seperti short integer, namun untuk range-nya atau batasannya itu lebih besar, dimana ini mencapai min 2 miliar hingga plus 2 miliar. Untuk yang bagian data type float, ini adalah angka dengan pemasukan data angka yang memiliki desimal atau bentuk pecahan. Dengan range-nya seperti ini, sedangkan double juga seperti float, namun dengan range-nya yang lebih besar. Untuk itu kita kembali ke ArcMap. Karena saya ingin memasukkan data jumlah penduduk yang memeluk agama Islam, maka saya bisa menyesuaikan antara short integer hingga long integer, karena jumlah penduduk tidak ada yang menggunakan bentuk angka pecahan ataupun desimal. Karena jumlah penduduk pada bagian wilayah tidak mungkin akan mencapai angka miliaran, maka saya akan menggunakan short integer. Kecamatan Banyuwangi dalam angka tahun 2020, bagian jumlah penduduk menurut kelurahan atau desa dan agama yang dianut. Nah, kita beginikan dulu. Kita ketik 516. Tidak usah ada tanda titik maupun koma. Masukkan data sesuai dengan kelurahan atau desa. Sorry, salah. 246. Lalu yang terakhir, setelah itu seperti pada bagian digitasi peta, untuk menyimpan dengan cara save edit atau melalui stop edit. Nah, stop edit selalu saya save. Kita klik yes. Nah, ketika melakukan kesalahan pada bagian data, maksudnya pada bagian jumlah penduduknya, ini angka-angkanya, kita bisa melalui editor, terus start editing lagi. Kita edit. Nah, namun ketika kita melakukan kesalahan pada nama kolom ini, misalnya Islam, saya salah menuliskan menjadi Islam atau yang lainnya, maka untuk itu kita tidak bisa mengeditnya melalui editor, tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara untuk delete field-nya ini. Ketika delete field, akan kita mulai kembali untuk penginputan data untuk data penganut agama Islam. Semoga ilmu mengenai
menambahkan data ke dalam peta SAP ini dapat membantu semuanya. Sekian, terima kasih.